Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya di Zoom meeting dalam mata kuliah semantik. Tadi saya baru cek tugas Anda di Nahu. Ternyata kelompok 7 belum masukkan tugas ya. Kelompok 7. Kecuali kalau baru-baru Anda masukkan, tapi tadi ini sebelum saya membuka meeting ini, saya buka-buka kelompok 7 itu belum memasukkan tugasnya ya, kelompok 7. Baik, mungkin bisa dimasukkan ya. Jadi meskipun misalnya waktunya sudah lewat, silahkan masukkan saja. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena kalau Anda tidak memasukkan sama sekali, berarti saya tidak bisa menilainya ya. Tadi kalau tidak salah ada juga yang saya belum kasih grup, tapi mungkin karena dia baru mendaftar barangkali. Siapa ya? Iqbal, ada Iqbal di sini? Iqbal. Apakah ada Iqbal bergabung di sini? Iqbal itu angkatan berapa kah? Bukan angkatannya ya? 19 angkatan kami. 18? 19 ya? Nah, Iya. Mungkin baru daftar barangkali atau kenapa terlewat. Saya lihat tidak ada kelompoknya. Saya juga cari-cari semalam namanya enggak ketemu. Jadi mungkin baru mendaftar barangkali. Baik, kita mulai pembelajaran kita terkait dengan semantik ya. Saya akan share screen. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah ya, sejarah perkembangan semantik. Nanti Anda bisa buka di sekolah ya. Materinya ada di sekolah. Saya lihat tadi sudah ada juga 1-2 orang yang sudah membukanya ya. Tapi yang lain termasuk tadi di mata kuliah Nahwu 1 masih ada beberapa orang yang tidak atau yang belum mengakses sekolah di alur. Gimana? Jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan semantik ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian ya secara umum tentang semantik, kemudian apa saja yang menjadi cakupan atau ruang lingkup semantik. Ya. Minggu lalu kita tahu bahwa ya, tentang makna dan cakupan makna yang dianalisis atau
Afwan, koneksinya tiba-tiba terputus. Saya share kembali. Jadi misalnya satu fonem itu bisa menjadi pembeda makna ya, dan itu bisa menjadi suatu objek kajian dari semantik ya. Begitu pula misalnya dalam tataran morfologi ya, satu proses pembentukan kata ya itu menjadi memiliki efek atau pengaruh kepada makna dari kata itu sendiri. Itu juga bisa masuk dalam kajian dari semantik. Begitu pula dengan sintaksis ya. Begitu pula dengan sintaksis. Misalnya adanya kata-kata yang tersusun dalam satu kalimat ya, itu bisa saja mempengaruhi makna. Karena satu kata jika dia berada di dalam posisi yang berbeda dalam satu kalimat, itu bisa mempengaruhi pada makna dari susunan kalimat tersebut. Ataukah misalnya konteks ya. Konteks satu kalimat jika diucapkan dalam konteks atau situasi yang berbeda itu akan pasti memiliki makna yang berbeda pula ya. Nah, itu semua akan menjadi bahan atau objek di pembahasan atau kajian semantik. Baik, sekarang kita akan masuk ke sejarah perkembangan semantik. Jadi sebenarnya cikal bakal lahirnya semantik itu terjadi pada sebelum Masehi ya. Jadi pada masa sebelum Masehi. Di sini di dalam satu literatur ya dikatakan bahwa kira-kira sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi ya. Jadi cikal bakalnya baru cikal bakal. Nah, di mana pada masa itu seorang pemikir Yunani yaitu Aristoteles ya, itu menggunakan istilah makna ya di dalam mendefinisikan kata ya. Jadi waktu itu ya Aristoteles membuat definisi ya atau pengertian tentang kata, dan di dalamnya dia menggunakan istilah makna. Nah, apa definisi yang dikatakan oleh Aristoteles ya terkait dengan kata? Nah, dia mengatakan begini, satuan terkecil yang mengandung makna ya, itu adalah batasan atau definisi yang diajukan atau yang dikeluarkan oleh Aristoteles ya terkait dengan apa sih itu kata. Jadi menurut Aristoteles ya, kata itu adalah yang mengandung makna. Nah, di sini kata makna ini itu digunakan oleh Aristoteles. Nah, dari situlah ya cikal bakal bahwa akan munculnya suatu ilmu yang namanya semantik. Ya, jadi masa itu. Jadi cikal bakalnya pada masa sebelum Masehi ya, yang keluarkan oleh Aristoteles ya, di mana dia memberikan batasan atau definisi pengertian tentang kata, di mana beliau mengatakan satuan terkecil yang mengandung makna. Nah, di sini Aristoteles juga selanjutnya memberikan penjelasan ya
terkait apa yang dia maksudkan makna ya dari kata itu. Dikatakan di sini bahwa makna menurut Aristoteles itu dibagi ke dalam dua bagian. Ya, menurut Aristoteles makna itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom. Ya, ada makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom. Jadi kata itu menurut Aristoteles ya sebenarnya sudah punya makna tersendiri. Punya makna tersendiri. Itu makanya dikatakan makna yang hadir dari kata itu secara mandiri ya, secara otonom ya. Jadi menurut Aristoteles satu kata itu memang sudah punya makna tersendiri ya. Kemudian yang kedua, makna kata yang hadir sebagai akibat terjadinya hubungan gramatikal ya. Makna yang hadir sebagai akibat terjadinya hubungan gramatikal. Nah, kalau kita menganalisis lebih jauh, ya, atau kita ingin mengcombine-kan atau menyetarakan ya antara pendapat Aristoteles ini dengan misalnya batasan-batasan atau cakupan dari ilmu semantik yang kita pelajari sekarang ini ya di dalam buku-buku yang modern, dikatakan juga bahwa sebenarnya makna itu ya kalau kita lihat di pembahasan semantik bahwa makna itu sebenarnya perkembangannya itu adalah ada memang dua, ada namanya makna leksikal atau dan yang kedua adalah makna gramatikal. Nah, makna leksikal itu adalah makna menurut kamus, makna kata itu sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya sama atau setara dengan apa yang dijelaskan oleh Aristoteles. Yang pertama mengatakan makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom. Maksudnya sama dengan makna leksikal. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini adalah makna leksikal. Kemudian yang kedua itu adalah makna gramatikal. Karena yang dimaksudkan Aristoteles di sini adalah makna kata yang hadir sebagai akibat terjadinya hubungan gramatikal. Misalnya kata itu jika misalnya tersusun dalam suatu kalimat, ya tentu saja pasti akan berbeda dengan kalimat yang lain jika susunannya berbeda, ya atau menempati posisi tertentu di dalam susunan gramatikal. Nah, itu yang dimaksudkan dengan makna kata menurut Aristoteles. Jadi disinilah cikal bakalnya. Ya, pada saat Aristoteles misalnya menjelaskan tentang kata, dan dia mengatakan bahwa kata itu merupakan satuan terkecil yang mengandung makna, dan dia membaginya kepada dua pembagian, yaitu makna secara otonom dan makna secara hubungan gramatikal, atau kalau diistilahkan di ilmu semantik itu makna leksikal dan makna gramatikal. Nah, saat itulah cikal bakal munculnya ilmu semantik. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ya pada tahun 1825, jadi kita ini banyak bercerita tahun karena ini terkait dengan sejarah ya, sejarah. Jadi perkembangan semantik pada periode pertama itu pada tahun 1825 itu ditandai dengan adanya konsep baru tentang grammar ya, adanya konsep baru tentang grammar yang dikemukakan oleh seorang ahli berkebangsaan Jerman, ahli bahasa berkebangsaan Jerman, yaitu Reisig ya. Itu Reisig itu mengungkapkan tentang unsur-unsur yang ada di dalam tata bahasa ya. Jadi ahli ini ya mengungkapkan bahwa ada 3 unsur ya yang dalam cakupan tata bahasa ya. Pertama ada katanya semasiologi ya, yaitu ilmu tentang tanda ya. Kemudian ada sintaksis, ilmu tentang kalimat. Kemudian yang ketiga ada etimologi, ilmu tentang asal-usul kata ya. Jadi menurut ahli ini ya, ahli ini mengatakan bahwa tata bahasa itu terdiri dari 3 unsur. Ada pertama semasiologi, ilmu tentang tanda. Nah, disinilah semasiologi nanti
tempatnya semantik, ya, sema. Ya, Anda masih ingat minggu lalu pelajaran kita bahwa semantik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema dengan makna tanda. Itu kita pelajari minggu lalu. Nah, di sini ya letaknya semantik. Jadi dia membaginya di situ. Jadi pada perkembangan pertama ini, ahli inilah yang memperkenalkan tentang semantik dari pembagiannya tentang unsur-unsur yang ada di dalam tata bahasa. Nah, pada perkembangan semantik di periode pertama ini, ya, istilah semantik itu belum muncul, ya, belum digunakan. Jadi istilah semantik itu belum digunakan. Namun, studi atau penelitian atau pembahasan tentang semantik itu sudah dilakukan, tapi belum ada namanya bahwa oh ini namanya ilmu semantik, ya. Tetapi orang sudah membahas tentang makna, tetapi orang belum memberikan pengistilahan nama kepada apa atau objek yang dibahas tersebut. Tapi objek yang dibahas itu sudah berkaitan dengan semantik, tetapi waktu itu belum diberikan nama. Ya, jadi pada perkembangan itu dikatakan di sini semantik pada periode ini istilah semantik belum digunakan, meskipun studi tentangnya sudah dilaksanakan. Jadi penelitian terkait semantik, pembahasan terkait dengan makna itu sudah dilakukan, namun belum ada istilah semantik di sini. Ya, tadi dia baru masuk di dalam tataran semasiologi dari pembagian unsur-unsur tata bahasa yang dikemukakan oleh Reisig tadi, ya. Nah, itulah sebabnya di masa ini dikenal dengan periode underground, ya, underground period, ya, dalam sejarah perkembangan semantik. Jadi ini baru tahap dasar, ya, bisa dikatakan kalau ibarat pohon dia baru akar, ya, baru akar. Kemudian berikutnya, perkembangan berikutnya itu pada tahun 1883, ya. Nah, di masa ini itu ditandai oleh kehadiran seorang ahli lagi, ya, seorang ahli yang berkebangsaan Prancis, yaitu Michel Bril, ya. Itu dia membuat artikel, ya, sorry ini bahasanya dalam bahasa Perancis, ya. Ada di antara kalian yang bisa bahasa Perancis? Adakah? Tidak ada, Ustazah. Halo. Saya kira ada yang bisa bahasa Perancis. Kalau ada yang bisa baca Perancis ini bisa membaca ini, ya. Katerina. Intinya dari artikel ini kita melihat di sini di bagian bawah ada semantik. Ya, kira-kira begitulah tulisannya, ya, saya baca tulisannya saja. Jadi ini ya, dari kata ini ada semantik. Jadi istilah semantik. Kalau tadi tahun sebelumnya, periode sebelumnya belum. Tapi kalau di sini sudah mulai menggunakan istilah semantik. Nah, makanya di sini dikatakan pada masa ini, ya, Bril itu sudah menyebutkan dengan jelas bahwa semantik itu adalah bidang baru dalam keilmuan, ya. Jadi sudah diperkenalkan bahwa ada ilmu baru ini namanya semantik, ya. Ada ilmu baru namanya semantik. Diperkenalkan oleh itu. Nah, namun di dalam pembahasannya itu, ya, dia masih menyebutkan bahwa semantik itu sebagai ilmu murni historis, ya. Jadi dia masih terkait dengan sejarah-sejarah, ya. Dengan kata lain, semantik pada masa itu lebih banyak berkaitan dengan unsur-unsur di luar bahasa, ya. Misalnya bentuk perubahan makna, latar belakang perubahan makna, hubungan makna dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi itu, ya. Jadi pembahasan semantik masih
di seputaran itu, ya. Namun yang pasti bahwa di periode kedua ini semantik sudah diperkenalkan, ya, sudah diperkenalkan. Di mana sebelumnya belum ada istilah semantik itu belum digunakan, meskipun objek-objek kajian terkait semantik itu sudah dilakukan di masa sebelumnya. Kalau di masa ini, ya, itu sudah diperkenalkan istilah semantik itu, meskipun misalnya kajian-kajiannya itu masih ke arah-arah historis, ya, masih berkaitan dengan kaitannya dengan disiplin ilmu lain. Baik, kita lanjut di periode yang ketiga, ya, yaitu pada tahun 1931, ya, itu ini ada ahli lagi, yaitu Gustaf Stern, ya, itu seorang filolog berkebangsaan Swedia yang juga mengeluarkan artikel, ya, mengeluarkan artikelnya ini dalam bahasa Inggris. Wah, di angkatan 2019 ini banyak sekali mahasiswa yang pintar-pintar bahasa Inggris, ya. Siapa mau baca nih? Nggak usah saya tunjuk. Saya Ustazah. Fadal, Katarin. Meaning of change of meaning with special reference to English language. Artinya makna dan perubahan makna dengan referensi khusus pada bahasa Inggris. Oke, syukran. Thank you. Jadi itu ya. Jadi ini sudah artikelnya memang sudah betul-betul mengarah kepada makna, karena di sini ya makna dan perubahan makna, ya, di mana kajiannya itu dia memang mengkhususkan kepada penelitian dalam ilmu bahasa Inggris. Jadi dia menganalisisnya, jadi objek kajiannya yang dia lakukan itu adalah bahasa Inggris, ya. Tapi dia sudah membahas tentang makna dan perubahan makna. Jadi di masa ini betul-betul kajian makna itu, ya, kajian makna itu sudah dilakukan, ya, pada abad atau pada tahun 1931 ini, ya, pada periode yang ketiga. Jadi pada saat ini betul semantik itu sudah pada makna itu sendiri. Nah, dikatakan di sini, ya, dijelaskan bahwa pada masa ini juga dikembangkan teori yang sebelumnya pernah dikemukakan oleh Ferdinand, ya, dalam kumpulan bahan kuliahnya. Ada yang masih ingat Ferdinand? Di pertemuan yang lalu kita singgung Ferdinand. Ada yang ingat minggu lalu? Bapak linguistik. Minggu lalu saya menyebutkan tentang Ferdinand. Apa yang saya sebutkan tentang Ferdinand di minggu lalu? Ada yang ingat? Oh, baru buka catatan kapan ini? Atau baru buka? Atau baru ada yang buka? Buka lagi alurnya ini pekan yang lalu. Bapak linguistik saja. Ya, Bapak. Intinya. Ya. Ya, lanjut. Bapak linguistik. Terus? Ibunya mana? Jadi kan minggu lalu saya mengungkapkan tentang definisi dari semantik, ya, di mana yang lalu itu Ferdinand mengatakan ada istilah petanda dan penanda. Penanda. Ya. Iya. Di sana kan nanti akan mengarah kepada misalnya ada bunyi-bunyi akustik yang kita sebutkan seperti meja, ya. Kemudian nanti makna atau gambaran dari meja itu, misalnya meja itu segi 4, ada kakinya 4, nah itu kan dikemukakan oleh Ferdinand, ya, dengan istilah penanda dan petanda. Nah, itu ya Ferdinand. Nah, di dalam bukunya Ferdinand ini, yaitu Cours de Linguistique General, itu dia menjelaskan tentang pendekatan sinkronis, ya, dan pendekatan diakronis. Nah, ini adalah salah satu
pendekatan ya di dalam membahas ilmu linguistik ya. Ada namanya pendekatan sinkronis dan pendekatan diakronis. Itu dalam metode pendekatan yang dilakukan dalam mendekati suatu bahasa tertentu ya. Nah, di dalam teori yang dimukakan Ferdinand ini juga kemudian dikembangkan oleh Triers ya, yang pada akhirnya melahirkan teori medan makna ya. Medan makna insya Allah akan kita mungkin minggu depan barangkali ya. Jadi itu ya. Jadi intinya di periode yang ketiga ini sudah betul-betul dikenal itu ilmu semantik. Kajiannya juga sudah mengarah ke yang betul-betul semantik ya di periode yang ketiga ini. Nah, kira-kira sebelum kita masuk di sini ada tidak yang bisa menjelaskan terkait dengan sejarah tadi secara singkat saja dari penjelasan ini? Sebelum kita masuk ke hubungan. Ada yang ingin menjelaskan? Baik, kalau tidak ada nanti saya kasih tugas ya. Supaya semuanya nanti kerja. Baik, kita lanjut. Membahas tentang hubungan semantik dengan disiplin ilmu lain. Jadi tadi juga disinggung bahwa di periode yang kedua itu ya semantik itu masih membahas tentang bagaimana hubungan semantik itu dengan ilmu yang lain. Nah, di sini ada beberapa bidang ilmu yang dikatakan erat kaitannya dengan semantik, yaitu ada filsafat, ada psikologi, ada antropologi, kemudian ada kesastraan, ada semiotik. Kita akan lihat satu-satu. Nah, dengan filsafat, ya kita lihat hubungannya dengan filsafat. Filsafat dikatakan di sini bahwa filsafat itu memiliki hubungan yang erat dengan semantik, ya. Karena dunia fakta yang menjadi objek perenungan filsafat itu merupakan dunia simbolik yang terwakili dengan bahasa. Sementara proses berpikir tidak bisa berlangsung tanpa adanya bahasa sebagai medianya. Ya. Jadi Anda masih ingat itu minggu lalu saya mengatakan bahwa pada saat ini teori Ferdinand ya, ini teori Ferdinand. Minggu lalu bahwa jika kita menyebutkan bunyi-bunyi yang kita keluarkan, misalnya kita mengatakan handphone, ya, maka ada simbol yang menyimbolkan itu di dalam pikiran kita sehingga kita sepaham bahwa HP itu seperti ini ya. Tidak ada HP yang modelnya bundar, HP itu pasti modelnya segi 4 ya. Tidak ada HP yang segitiga, kecuali misalnya nanti kalau ada di antara kalian yang membuat, tidak ada HP yang segitiga ya. Nggak ada yang bundar ya, semua berbentuk persegi. Nah itu dunia simbol. Nah itu sementara dunia simbol juga itu menjadi objek perenungan dalam dunia filsafat ya, menjadi objek perenungan dalam dunia filsafat, yaitu dunia simbol. Ada yang disimbolkan. Nah disinilah ada kaitan antara semantik dengan filsafat ya. Nah, katanya ketepatan menyusun simbol kebahasaan secara logis merupakan dasar dalam memahami struktur realitas, ya, secara benar. Sehingga kompleksitas simbol harus memiliki kesesuaian dengan kompleksitas realitas, ya. Ini kalau berbicara begini kita pasti mengarah-arah ke filsafat, ya. Katanya kalau kita tepat menyusun simbol-simbol itu, tentu saja akan tepat juga sampainya, ya. Saya contohkan misalnya kalau misalnya apa yang kita sebutkan itu apa simbol-simbol yang kita sebutkan melalui bahasa itu bagus ya, otomatis akan sampai kepada pendengarnya itu juga dengan
tepat, ya. Makanya kalau misalnya Anda menyebutkan bahasa Arab, harus maharaj hurufnya itu bagus sehingga simbol yang Anda ucapkan itu sesuai dengan realitanya, ya. Karena jangan sampai Anda menyebutkan maksudnya Anda lain, maksud penerima juga yang sampai ke penerima juga berbeda, ya. Jadi itu katanya ketepatan menyusun simbol kebahasaan itu merupakan sesuatu yang dalam memahami struktur realitas itu juga akan benar, ya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menonton sesuatu acara di TV, ya, seperti game-game begitu. Mungkin sekarang tidak ada, Medi. Dulu ada itu, misalnya tebak kata, ya. Misalnya seseorang itu di balik kaca, dia cuma bisa melihat mulutnya orang berbicara, kemudian nanti disuruh sampaikan ke temannya yang lain juga dengan melihat mulutnya. Yang terakhir nanti orang ketujuh misalnya akan diminta untuk menyebutkan apa yang diucapkan oleh sang penyampai pesan tadi ini, ya. Dan bisa jadi pernah lihat itu? Iya, pernah, masih ada. Pernah saya. Nah, itu kan kita bisa lihat, ya, bahwa kalau misalnya simbol-simbol itu tidak jelas, ya, tidak jelas, maka otomatis sampainya juga bisa jadi tidak akan tepat, ya. Itu di dalam jadi saya suka nonton seperti itu. Jadi saya menonton, ya, kemudian saya mengaitkannya dengan sesuatu yang ilmu-ilmu kebahasaan. Ya benar lah, pasti tidak cocok. Kenapa? Karena simbol kebahasaan itu tidak jelas, ya, sehingga pasti yang sampai ke pendengar, ya, tentu saja juga akan bisa jadi terjadi kesalahan, ya, karena tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya disampaikan. Dan dikatakan di sini bahwa cabang dari filsafat yang sangat berhubungan dengan semantik adalah logika. Itulah sebabnya di mata kuliah kita, selain Anda mempelajari tentang dasar-dasar filsafat, ya, sudah ambil mata kuliah ini? Iya, dasar-dasar filsafat. Semester ini, ya? Iya, Ustazah. Nah, Anda ambil itu. Kemudian ada juga logika. Di semester ini kan juga logika? Iya. Iya, Ustazah. Nah, jadi bersamaan kan. Nah, itulah sebabnya kenapa misalnya diambil lagi logika, karena memang logika itulah yang paling erat kaitannya dengan ilmu bahasa. Jadi katanya di sini yang paling erat kaitannya itu logika. Kenapa? Karena dalam ilmu logika kita selalu diarahkan untuk mampu, ya, menentukan apakah sebuah pernyataan itu benar atau salah, ya, yang bertolak dari berbagai. Anda masih pasti kan dulu Anda masuk Unhas melewati ujian, ya? Ada ujian apakah itu namanya? Yang seperti psikotes. Kalau yang 2019 Anda di skolastik, ya, dapat, ya, ujian yang skolastik itu, yang kayak psikotes. 2019 dapat. Iya. Anda kemarin kan yang ikut UTBK kan? UTBK, ya? Iya, Ustazah. Nah, di situ ada ujian skolastik itu terkait dengan ini logika premis-premis. Jika misalnya ini di sini hujan atau ini begini, nah bagaimana? Kan ada itu hubungan antara premis-premis, kemudian bagaimana pernyataan satu, pernyataan dua, kemudian kesimpulannya apa? Itu kan logika itu, logika bermain di situ. Kalau saya dikasih ini saya bingung. Tentu saya tidak dapat waktu masuk UNAS dulu tidak lewat seperti itu. Ya. Baik, itu ya, itu adalah hubungan antar semantik dengan filsafat, ya. Jadi hubungannya itu di dalam dunia simbol, kedua-duanya menggunakan dunia simbol. Dan yang paling erat kaitannya dengan semantik itu adalah cabang logika, ya.
salah satu cabang dari filsafat. Berikutnya psikologi, ya. Bagaimana hubungan semantik dengan psikologi? Di sini dikatakan bahwa semantik itu sangat erat kaitannya dengan psikologi, ya. Gimana dalam proses menyusun dan memahami pesan, ya, pesan lewat kode kebahasaan, ya, kita selalu melibatkan unsur kejiwaan, ya, seperti kesadaran batin, pikiran, asosiasi dan pengalaman, ya. Pemakaian kata-kata dapat diartikan sebagai penanda, bentuk gagasan. Ingat ini istilah penanda ada di dalam ilmu semantik, ya. Pemakaian kata-kata dapat diartikan sebagai penanda bentuk gagasan tertentu. Jaringanku. Anda itu orang psikologi sudah bisa menerka bagaimana watak Anda, ya, bagaimana kejiwaan kalian, ya. Bukan kalian saja, saya juga sih kalau misalnya saya menulis saja, menarik garis, ya, menarik garis sebagainya, kemudian membaca, disuruh membaca, kemudian misalnya disuruh mengingat kembali, ya. Nah itu bisa terbaca seperti itu di dalam ilmu psikologi. Jadi apa yang kita tulis, ya, apa yang kita sebutkan, ya, itu bisa terbaca oleh orang psikologi, ya. Makanya kita juga dulu dites, ya, dites tentang ilmu jiwa, ya. Nah di situ akan kelihatan bahwa misalnya kejiwaannya ini bermasalah ini, mau sedikit gila ini. Ya. Nah di situ, jadi ada kode, ya, ada tanda, ada kode kebahasaan, ya, yang bisa dilihat oleh ahli psikologi, ya. Jadi itu hubungannya dengan semantik. Jadi ada pesan lewat kode kebahasaan, ya. Dan itu pasti Anda orang aja dengan senyum-senyum, ya, atau dengan apa, bertepuk tangan, ya. Itu kejiwaan itu, ya. Kecuali kalau misalnya ada Romar tapi dia menangis, dia ketawa, ya. Nah itu sudah lain-lain itu jiwanya, ya. Jadi ada kode bahasa yang bisa dilihat, ya. Tentu saja memang berbeda kalau misalnya ada orang menangis karena bahagia misalnya, tapi kan pasti menangisnya berbeda, ya. Menangisnya berbeda. Orang yang menangis keluar air mata dengan bahagia tentu juga ada senyuman di sana. Kelihatan berbeda kalau memang orang yang menangis karena sedih, ya. Jadi itu tentu saja akan mengarah ke lain lagi itu ceritanya kalau seperti itu, ya. Tapi ada kode-kode kebahasaan seperti itu yang bisa dilihat, ya, yang bisa selanjutnya akan dilihat oleh kajian semantik, ya, karena belum tentu misalnya orang yang menangis itu sedih, ya, karena bisa saja berbahagia. Nah itu adalah kaitan dengan antara hubungan semantik dengan psikologi. Jadi ada kode, ya, ada pesan yang disampaikan, ya, melalui kode bahasa, dan pesan itu tentu saja terkait dengan unsur jiwa, unsur kesadaran yang dimiliki oleh manusia tentunya. Kemudian berikutnya hubungan semantik dengan antropologi, ya, antropologi. Dikatakan di sini bahwa adapun hubungan antropologi dengan semantik itu kelihatan di dalam aspek sosial dan kultural, ya.
sempat terputus lagi koneksinya. Saya share lagi kembali. Jadi kaitannya itu adalah dalam bidang aspek sosial dan kultur, ya, di mana di situ perannya di dalam menentukan bentuk, perkembangan maupun perubahan makna kebahasaan, ya. Jadi ketepatan menyusun simbol kebahasaan secara logis merupakan dasar dalam memahami struktur realitas secara benar, sehingga kompleksitas simbol harus. Jadi saya jelaskan sedikit tentang aspek sosial dan kultural sangat berperan dalam menentukan bentuk maupun perubahan makna kebahasaan. Misalnya, ya, apa bahasa Arabnya kereta api? Apa bahasa Arabnya kereta api? Halo, kalian masih bersama saya? Kitorun. Kitor, ya? Kitor, ya. Kitor. Nah, bagaimana misalnya orang-orang Arab bisa mengatakan kereta api itu kitar? Bagaimana sebenarnya unsur dari kaitannya dengan kultur atau aspek sosial? Jadi dulu itu belum ada kereta api, ya. Dulu itu kalau orang Arab ingin bepergian, mereka kan menggunakan unta, ya. Mereka menggunakan unta, dan unta yang dipergunakan tentu saja tidak sanggup. Orang-orangnya yang menunggangi, ya, tentu saja barang-barang bawaannya, ya, tentu saja juga harus diangkut oleh unta. Misalnya mereka melakukan rihlah, suatu perjalanan dari suatu daerah ke daerah yang lain, mereka itu berombongan, ya. Jadi ada mungkin beberapa unta yang mereka gunakan. Ya, dari kultur ini, dari aspek inilah dia menyamakan antara misalnya ini rombongan unta yang satu, kemudian unta yang lain, kemudian unta yang di belakangnya lagi, unta yang belakangnya lagi. Itu dia mengatakan itu adalah sesuatu yang mirip dengan gerbong apa sih? Bukan, ya, gerbong-gerbong dari kereta, ya. Kereta api kan juga terdiri dari beberapa gerbong, ya, tidak hanya satu. Dia saling terangkai antara satu gerbong dengan gerbong yang lain. Nah, itu dia samakan dengan unta yang satu dengan unta yang lain, sehingga itulah misalnya dia memberikan nama kepada kereta api itu dengan al-kitar, ya. Jadi itu terkait dengan kultur, dengan budaya mereka yang suka bepergian dengan menggunakan serombongan unta, ya. Nah, itu akan mengarah ke yang namanya tadi perkembangan makna bentuk dan perkembangan makna, ya. Nah, belum lagi misalnya nanti ke perubahan makna, misalnya dari tadi unta yang nanti akan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas, ya, bagaimana misalnya suatu kultur, suatu budaya, ya, itu bisa mempengaruhi kepada perkembangan makna, ya. Itu hubungan antara semantik dengan antropologi. Itu tadi saya kasih satu contoh terkait dengan misalnya Alkitab tadi, ya. Itu contoh yang lain salah kita akan bahas nanti pada saat kita membahas tentang metode, ya, dan faktor-faktor perkembangan makna.
ya, karena nanti akan mengkhusus kepada perubahan dan perkembangan makna bahasa Arab, ya. Tentu saja nanti akan ada bagian yang mengatakan bahwa itu terkait dengan kultur, ya, atau aspek-aspek sosial dan kultur yang dimiliki oleh bangsa Arab itu sendiri, ya, sehingga itu nanti akan ada kaitannya semantik dengan antropologi, akan kelihatan lebih jelas. Baik, berikutnya adalah hubungan semantik dengan kesastraan, ya, hubungan semantik dengan kesastraan. Ini hubungannya sangat kelihatan dengan jelas, ya, bahwa sastra itu memiliki hubungan dengan semantik, di mana sastra itu kan sebagai bentuk kreasi seni, ya. Jadi jadi seni itu kan, sastra itu salah satu bentuk seni, hasil cipta karsa manusia, ya. Itu dikatakan sastra itu adalah seni, ya. Nah, tentu saja sastra itu diungkapkan dengan menggunakan bahasa sebagai medianya, ya. Misalnya saja orang membuat misalnya karya novel, ya, atau roman, atau cerpen, atau misalnya drama-drama itu, film-film, ya. Kemudian misalnya orang berpuisi, orang bersyair, tentu saja menggunakan bahasa. Tidak mungkin mereka berpuisi dengan begini-begini saja tanpa ada kata-kata, kan? Pasti ada bahasa yang digunakan sebagai media. Jadi sangat-sangat jelas kelihatan atau kaitan dengan sastra dengan semantik, ya. Tidak bisa terpisah, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa di jurusan kita ini, ya, sastra Arab, ya, orang-orang yang belajar misalnya misalnya Anda misalnya mengambil juga prosa, Anda mengambil puisi, ya. Sementara misalnya nanti Anda ini akan mengarah ke bahasa. Kenapa misalnya karya-karya sastra itu juga diberikan di mata kuliah yang harus Anda wajib programkan? Mengapa? Karena itu tadi, karena sastra itu ada bahasa. Jadi kalau sebenarnya kalian sudah bisa memahami, ya, maksud atau tujuan di dalam pembuatan karya sastra itu, misalnya apa yang ingin disampaikan oleh sastrawan itu, baik di dalam berbagai karya sastranya, apakah itu puisi, prosa, atau mungkin film dan sebagainya, itu Anda sudah bisa pahami, ya, berarti Anda sudah jago, ya, karena bahasa sastra itu adalah bahasa tingkat tinggi, ya. Jadi di situ kaitannya, ya. Dari segi bahasanya. Jadi kalau Anda mempelajari sastra itu, Anda ingin diperlihatkan bagaimana misalnya uslub-uslub bahasa yang digunakan di dalam karya itu sendiri. Bagaimana misalnya sastrawan itu menggunakan atau memilih uslub-uslub yang tertentu, yang maknanya bagus, yang tinggi nilai kebahasaannya, ya. Nah, itu di situ sebenarnya Anda harus mempelajarinya, ya. Di situ. Sehingga misalnya Anda diminta untuk mempelajari itu, karena disitulah, di sastra itulah yang memang uslub bahasanya sangat-sangat bagus, karena bukan bahasa sehari-hari, ya, bukan bahasa sehari-hari, bahasa sastra. Nah itu kaitannya antara sastra dengan semantik. Nah, di dalam karya sastra itu juga ada beberapa strata, ya, di dalam memaknai suatu kata. Nah, di sini dikatakan ada makna literar, ya. Apa itu makna literar? Yaitu makna yang secara tersurat, ya, direpresentasikan oleh bentuk kebahasaan yang digunakan. Jadi tersurat dia punya makna, ya, tersurat maknanya. Jadi dengan membacanya saja itu satu kali, kita sudah tahu bahwa oh ini maksudnya, ya. Maknanya literal, maknanya secara literasi, ya, secara secara kamus maknanya. Jadi sudah kita langsung bisa paham, ya. Itu namanya makna literal, ya.
makna yang asli. Atau kalau kita bisa tadi ingat dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, itu adalah makna otonom. Ya, jadi ada makna otonom di dalam karya sastra itu. Kemudian yang kedua ada namanya makna rekaan pengarang, ya. Makna rekaan pengarang. Jadi pengarangnya saja yang mereka-reka maknanya, ya. Kemudian yang terakhir ada makna yang ditinjau dari sudut pandang tertentu, ya, dari sudut pandang tertentu. Jadi bisa saja makna yang dimaksudkan pengarangnya itu tidak sama dengan makna yang diterima oleh para pembacanya. Jadi sebenarnya karya sastra itu kalau sudah dibuat, ya, itu sudah bebas dari pengarangnya. Jadi penikmatnya saja lah, apakah itu pembacanya atau orang yang menontonnya, itulah sebenarnya yang bisa memaknai, ya. Bisa saja berbeda antara yang satu dengan yang lain, ya. Nah, itulah misalnya nanti kalau ada yang membahas, yang nanti mempelajari tentang sastra, akan kelihatan ke sana bagaimana sudut pandang apa yang kita bisa lihat dari satu karya sastra. Bagaimana melihat makna dari sudut pembaca, ya? Karena bisa saja berbeda, ya. Apa yang menurut pembaca atau yang menonton, ya, tentu saja berbeda. Nah, ini adalah strata atau berbagai macam tahapan atau jenis makna yang ada di dalam karya sastra. Ada makna literasi, ada juga yang tersirat, ya. Jadi ada tersurat, ada tersirat, ya. Yang tersirat inilah yang bisa saja misalnya pengarang tidak langsung mengatakan, misalnya tokoh utamanya itu misalnya tidak langsung mengatakan bahwa dia pemarah, ya, tapi dia memperlihatkan dari sikapnya, dari perlakuannya yang ada di dalam cerita itu, ya, sehingga itu nanti yang bisa dianalisis oleh pembaca, sehingga pembaca sendiri yang bisa menentukan bahwa oh, dia ini ternyata orangnya pemarah, dia orangnya cemburuan, ya, tukang cemburu misalnya dan sebagainya, ya. Nah, itu tidak secara langsung dijelaskan oleh pengarang. Nah, itu hubungan antara semantik dengan sastra. Jadi sebenarnya hubungannya itu ada di sini, di bahasa, di mana sastra itu, ya, hasil karya sastra itu, ya, itu menggunakan bahasa sebagai medianya. Disitulah kaitannya yang sangat erat antara semantik dengan sastra. Baik, yang terakhir, hubungan antara semantik dengan semiotik, ya, semantik dengan semiotika, ya. Jadi dari asal usulnya saja di sini semantik, ya. Jadi dari kata sema semua. Jadi asal dari kedua ilmu ini berasal dari asal usul yang sama, yaitu sema, tanda, ya. Pasti dari sini saja sudah kita bisa melihat hubungannya, ya, bahwa misalnya kedua kata ini berasal dari asal usul yang sama-sama dari bahasa Yunani, yaitu sema dengan arti tanda. Jadi kedua ilmu ini pasti membahas tentang tanda. Dikatakan di sini semiotik berhubungan erat dengan semantik karena kedua pengertian itu meliputi makna dan kemaknaan dalam komunikasi antar manusia, ya. Jadi sama-sama mengungkapkan, menganalisis tentang tanda. Tanda itu pasti punya makna, ya. Tanda itu pasti punya makna. Misalnya tanda lalu lintas, ya. Tanda lalu lintas. Misalnya tanda lalu lintas warna merah, ya, warna merah. Apa makna dari warna merah di lalu lintas? Berhenti. Berhenti. Kenapa mesti merah? Berhenti. Kenapa mesti merah? Kenapa bukan warna lain? Karena itu tanda. Itu tandanya. Identik merah dengan stop, Ustazah. Identik merah dengan stop. Begitu. Nah, Warnanya tegas, Ustazah. Nah, nanti kalau Anda
nanti kalau Anda membahas tentang mengambil mata kuliah semiotika, sudah ambil kah belum ya? Belum, angkatan ini belum ambil semiotika ya? Belum Ustazah. Ya, belum, kecuali ini yang sudah angkatan-angkatan sebelumnya mungkin sudah ambil. Nanti kalau Anda mengkaji semiotika itu Anda sudah dapat itu, ya. Apa makna dari tanda itu? Kenapa sih mesti merah? Ya, bagaimana itu perjalanannya sehingga merah dikatakan berhenti, hijau itu jalan terus, ya. Kemudian kalau misalnya kuning itu kita mesti berhati-hati dan sebagainya, ya. Tentu ada analisisnya ditinjau dari segi semiotika, ya. Kemudian semiotik berhubungan dengan isyarat bahasa, juga isyarat non bahasa dalam komunikasi antar manusia, ya. Jadi ada bahasa verbal dan ada bahasa non verbal, ya. Bahasa verbal itu yang kita sampaikan, itu bahasa verbal, ya. Tapi non verbal itu dengan gestur tubuh, ya, itu bisa menjadi suatu bahasa, ya, isyarat, ya. Misalnya kalau saya mengacungkan tangan dengan tanda begini, ya kalian bisa memandangnya bahwa itu berarti sudah oke lah ini, ya. Saya tidak bilang oke, tapi saya cuma mengacungkan tangan atau saya memberikan jempol begini, itu adalah satu tanda, ya. Ini adalah satu tanda. Ini juga tanda kalau saya membalikkan, ya. Dan itu sudah kesepakatan dalam satu lingkungan tertentu. Tentu saja akan berbeda dengan lingkungan ataukah kultur yang lain, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Makanya harus berhati-hati kalau misalnya kita ke daerah yang lain, apalagi misalnya daerah-daerah yang misalnya kita ke luar negeri atau kemana, ya, yang betul-betul kultur kita berbeda, itu sangat berhati-hati dengan isyarat-isyarat itu, ya. Jangan sampai kita salah interpretasi. Karena bisa jadi akan berbeda dengan apa yang interpretasi kita atau kesepakatan kita yang ada di daerah kita, ya, atau di negara kita dengan negara yang lain. Jadi itu adalah isyarat, ya. Kemudian semiotik itu menulis bahasa dalam 3 dimensi, ya. Semiotika menganalisis bahasa dalam 3 dimensi. Pertama, yang berhubungan dengan pemakaian bahasa pragmatik. Saya kira ini pragmatik saya sudah singgung yang lalu, saya sudah menjelaskannya dulu yang lalu, bahkan saya sudah memberikan contoh, ya, tentang yang berkaitan dengan pragmatik. Kemudian yang berhubungan dengan sign linguistik. Sign ini tanda, ya, yang berhubungan dengan tanda-tanda linguistik, ya. Misalnya apa misalnya yang memberikan, yang bisa kayak tadi, ya, kayak tadi tanda-tanda lalu lintas itu, ya. Nah itu tanda merah, ya, tanda ini kuning, tanda hijau misalnya dan sebagainya. Itu adalah suatu yang berhubungan erat dengan semantik. Kemudian yang berhubungan dengan hubungan antar sains bahasa tanpa merujuk kepada maknanya, ya. Nah itu sintaks, ya. Misalnya tadi apa hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, karena sains itu bisa saja kata, ya, bisa saja kata yang menjadi tandanya, ya. Jadi kata yang digunakan. Hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain, ya, dalam suatu struktur gramatikal itu juga menjadi kajian dari sebenarnya semiotika, ya. Karena misalnya kalau semiotika mengkaji karya sastra, itu yang akan dilihat, ya. Kalau misalnya suatu karya sastra dilihat dari semiotikanya, yang dilihat itu misalnya tandanya, tanda itu bisa kata, ya, bisa kata-kata yang digunakan di dalam karya itu, ya. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri.